Oke, ini aku lanjutkan ke marketing dan branding. Oke, di marketing dan branding ini kita punya 5 keywords yang paling penting ini guys. Kita punya 5 keywords yang paling penting. Yang pertama adalah marketing dulu. Aku jelasin satu-satu. Marketing. Marketing itu adalah cara menarik perhatian dan mendatangkan pembeli ke produk kita. Contoh, salah satu contoh marketing adalah konten. Konten itu adalah salah satu contoh marketing yang untuk zaman sekarang ya. Untuk zaman sekarang itu contoh marketing yang paling manjur itu konten. Apalagi ada platform TikTok. Itu sudah enak banget. Kalian bisa bikin video lucu-lucu aja udah bisa FYP, trafficnya gila-gilaan. Itu orang dari nggak pengen beli sampai pengen coba-coba itu sudah lumayan trafficnya. Oke? Itu untuk yang marketing. Juga ada beberapa teknik marketing lain ya. Itu ya dari salesman keliling itu juga marketing. Terus dari kita bikin branding, nanti kita bahas juga. Kita bikin branding, kita tahu ini produknya gimana, cara jualnya gimana. Kita marketingkan ke ads, ads juga masuk ke marketing. Kita bikin ads, kita bayar ads setiap hari di platform semuanya, semua platform, di Shopee juga, di IG juga, di TikTok juga, mungkin di Lazada ada yang juga nge-ads, mungkin di TikTok Shop-nya produknya juga nge-ads, di TikTok-nya videonya juga di ads, itu juga contoh marketing. Endorsement juga marketing guys, kerjasama juga marketing. Barter itu juga cukup marketing sih sekarang setahuku ya. Tetap endorsement tapi barter itu juga masuk ke marketing. Jadi mungkin dari salah satu yang aku sebutin itu dari teman-teman ada yang pernah nyoba atau ada yang tertarik mau nyoba untuk cara marketing seperti itu juga bisa. Tapi kembali lagi tergantung dengan barangnya. Oke, produk yang paling penting. Oke, yang kedua, branding. Branding adalah cara untuk membuat toko dan produk kita mudah diingat dan dipercaya oleh pelanggan. Nah, ini salah satu yang aku terapin cukup lumayan di toko yang aku buat, yang Handy Sandy ini ya. Kenapa? Kenapa kok aku buat Handy Sandy? Soalnya kalau supaya kelihatan Gen Z banget lah guys. Karena mumpung aku masih muda juga, aku juga Gen Z juga. Kalau di pasaranku, di pasaran toko bangunan itu semuanya masih menggunakan nama-nama yang lama. Ya, seperti ada kayak logam masa, seperti kayak ada Berjaya, terus kayak ada Masa Jaya dan lain-lain tuh banyak banget guys. Maksudnya nama-namanya masih kuno banget. Nah, kenapa kok aku pakai branding nama yang cukup apa namanya? Cukup mengenal lah di Gen Z Handy Sandy gitu. Loh, ini kan plesetannya Handy Manny kartun dulu. Loh, iya jelas. Tapi orang ingat itu salah satu contoh branding gitu. Oke, aku izin jawab ya ini dari komen temen Liam ini. Konten video Koko in-house atau pakai agensi? Sementara kontenku sekarang tuh in-house. Kenapa? Soalnya, oh ya, kebetulan backgroundku itu di DKV. Jadi aku nggak perlu mencari orang lain lagi untuk konten ataupun branding ataupun desain ataupun apa. Aku sudah lumayan cukup kalau dari aku sudah cukup lumayan hemat banyak untuk marketing karena memang backgroundku sendiri di marketing, di desain gitu guys. Tadi aku belum jelasin ya di awal. Sorry. Oke, lanjut ke yang ketiga, traffic. Traffic itu apa? Traffic adalah jumlah orang yang datang dan melihat produk kita di marketplace. Traffic marketplace itu kita bisa lihat dari mana. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang sudah biasa nge-ads ya, itu kelihatan guys, ada berapa kali diklik, berapa kali dilihat, berapa jumlah konversi yang terjadi selama bayar iklan itu, terus mungkin dari likes ya, dari views, dari anu kalau konten tuh kayak gitu. Oke, itu trafficnya. Terus juga ada kemudian conversion. Conversion ini juga salah satu dari traffic. Conversion adalah kemampuan mengubah pengunjung menjadi pembeli. Nah, ini juga salah satu sebenarnya agak ribet ya guys ya. Karena conversion ini bisa dari apapun. Mungkin dari mereka lagi benar-benar butuh, itu bisa jadi conversion. Mungkin dari mereka lagi banding-bandingin sama toko lain, terus kok lihat, oh toko ini
ternyata ratingnya banyak, penjualannya banyak. Oh, beli di toko ini aja. Atau mungkin toko ini lebih murah. Ya udah beli toko ini aja. Tapi mungkin pembelinya nggak ada sedikit atau ratingnya jelek, tapi barangnya lebih murah. Ya udahlah, kita coba-coba aja. Itu jadi conversion juga bisa. Nah, terus kenapa kok branding itu cukup penting ke conversion? Karena kalau misalnya toko toko apalagi online ya, online kan apalagi kita manusia itu pasti orangnya visual banget. Kita manusia itu pasti orangnya visual banget. Kita lihat barang itu semuanya pasti ngambil yang bagus. Kita pasti ngambil yang cantik. Kita pasti ngambil yang menurut kita menarik, ya kan? Nggak mungkin kita lihat ini jelek terus kita mau beli kan? Kita nggak mau kayak gitu. Buat apa juga kita beli barang yang jelek, ya kan? Nah, itulah kenapa marketing dan branding ini cukup penting untuk conversion. Misal iklan kalian bagus, punya kalian punya budget tinggi, punya kapital yang tinggi untuk ngiklan. Sehari kalian bisa habis banyak. Muncul terus tuh iklan kalian, tapi kok nggak ada conversionnya. Tuh, terus kita lihat fotonya, loh fotonya cuman foto produknya setengah aja, nggak kelihatan ini barang apa. Orang nggak tahu ini barang apa, orang nggak mungkin beli. Tapi kalau misalnya kalian budgetnya kurang, misalnya kalian nggak terlalu ngiklan, tapi foto kalian jelas, terus gambar kalian jelas, namanya jelas, deskripsinya jelas. Orang lihat, oh ini barang cocok sama yang kita. Oh ini kelihatannya bagus barangnya. Udah, orang pasti beli. Itu salah satu conversion. Dan kenapa branding itu penting untuk jadi conversion. Terus yang terakhir kita juga ada namanya retention. Retention itu apa? Retention itu adalah kemampuan membuat pelanggan untuk membeli lagi. Jadi repeat order. Nah, ini juga lumayan sulit ya guys. Itu kita pertama harus dari customer service-nya. Cara kalian menanggapi mereka chat gimana? Kecepatan mengirimnya kita gimana? Cara kita bisa ngasih trust ke pembeli kita gimana? Itu semuanya cukup penting. Bukan cukup penting, sangat penting. Semua itu sangat penting. Semisal nih, namanya juga manusia ya, sebelum aku pakai Black Seller ini, aku pernah packing barang sendiri, kirim barang sendiri. Ratusan order lah. Nah, terus ada yang salah. Ada yang salah gimana? Ya kan memang kesalahan dari toko. Nah, kita harus bisa kasih solusi ke pembeli. Semisal pembeli tanya nih, bingung loh. Saya beli 5 kok yang dikirim cuma 3, duanya kemana? Nah, pembeli kan pasti otomatis sakit hati, marah-marah. Sudah pasti, oh ini toko nggak amanah. Tokonya pesen 5 kenapa cuma dikirim 3, duanya kemana? Ini memang cari untung kok dari nipu orang. Nah, kalian sebagai kita sebagai seller itu harus bisa kasih solusi ke pembeli kita. Semisal mereka kekurangan barang. Nah, kita bisa bilang, "Oh, bisa minta tolong dilaporkan ya, soalnya barangnya memang salah. Mungkin kamu bisa dari kakak bisa untuk mengajukan pengembalian dari laporan pesanan. Itu juga bisa, itu juga boleh. Terus juga ada semisal ada beberapa kebijakan dari toko besar, itu misalnya mereka bakal ngirim barang lagi. Contoh yang pernah saya alami sendiri itu ketika saya beli mainan di Popmart. Nah, dia memang salah. Ada mereka aku dapat barang yang memang isinya nggak sesuai. Nah, sama mereka barangnya dikasihkan, duitnya di refund. Itu kebijakan dari yang toko cukup besar. Gitu. Mungkin dari teman-teman atau dari aku sendiri juga yang masih baru mulai. Nah, kayak gitu bisa cukup merugikan usaha. Jadi kita bisa coba kasih solusi untuk, oh bisa minta tolong diajukan pengembalian saja untuk barang yang nggak dapat. Nah, jadi bisa dikembalikan, dua barang yang nggak dapat itu bisa dikembalikan melalui refund dari platform. Gitu ya. Itu untuk mendapatkan pembeli, pelanggan supaya bisa balik lagi ke kita. Oh, toko ini bisa dipercaya. Meskipun misalnya memang salah, kalau misalnya kita beli lagi itu ditanggung jawab. Itu supaya orang repeat order. Itu juga penting ya. Kenapa? Soalnya, nah kan kita nggak mungkin kita membuat semua, eh, maksudnya orang di Indonesia ini kan terbatas ya. Maksudnya ya cuman 200 juta penduduk. Nah, kalau misalnya pasarnya barang kalian itu cuma 10 juta, masa kalian nggak mau di antara 10 juta orang ini beli lagi? Selama-lama pasti habis pasarnya. Semisal ada 1.000 orang yang nggak mau beli. Nah, nanti ada selanjutnya lagi 1.000 orang lagi nggak mau beli. Loh, pasarnya nggak tambah besar, tapi orangnya pada nggak mau beli lagi sama kita. Lah, sama aja bohong. Tambah lama tambah habis yang beli sama kita. Gitu. Oke, itu adalah 5 poin paling penting di marketing dan branding kita. Oke, terus ini ada teman yang tanya juga.
rutin ngiklan di Shopee, tapi makin lama iklannya makin mahal, ROAS-nya makin kecil. Gimana solusinya? Nah, itu tadi. Mungkin kamu bisa cek lagi. Apakah kalau misalnya anggap kita jangan jadi seller ya, anggap kita jadi pembeli. Kalau misalnya pembeli buka tokomu, menurut mereka itu bakal menarik atau enggak? Atau cuman tokomu cuman barang gado-gado campur aduk yang pembeli bingung belinya gimana? Itu juga bisa jadi salah satu pengaruh ROAS-nya makin kecil, iklannya makin mahal. Aku juga pernah kayak gitu soalnya. Ada toko yang memang fotonya sembarangan, sudah pokoknya ada barang aja foto jebret, 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 tak upload aja sudah gitu. Kita ngiklannya pakai yang sama loh. Kenapa kok foto yang lebih jelas, deskripsi yang lebih jelas, sama mungkin namanya lebih jelas, fiturnya lebih jelas, kok lebih laku? Ya mungkin ya gara-gara itu juga. Mungkin dari judul juga bisa pengaruh gitu. Terus apakah semua produk aku yang upload ini dan desain? Ya betul, aku upload sendiri, desain sendiri, deskripsi sendiri. Mungkin sekarang sudah ada dibantu ya sama salah satu tim. Tapi dulu memang awal bukanya semua desain sendiri. Oke, ini mungkin salah satu cara ya untuk menaikkan upscaling traffic. Ini salah satu aku dapat insight ya dari teman-teman. Semakin banyak toko itu bisa buat upscaling traffic. Nah, kenapa kok gitu ya? Anggap aja secara simpelnya lah, guys. Kayak kopi kenangan lah. Kopi kenangan semakin makin banyak cabangnya ya kita semakin gampang belinya. Sudah pasti ya trafficnya semakin naik. Nah, apalagi di online. Di online kamu punya satu toko, semisal kamu punya satu toko, kamu upload satu barang A. Kalau orang cari barang A, ya tokomu cuma muncul satu. Tapi kalau kamu punya 100 toko, kamu sama-sama jual barang A semua, ya kamu cari barang A, ya bakal muncul 100 tokomu. Gitu. Itu logika simpelnya sih seperti itu ya. Kenapa kok toko banyak itu bisa upscaling traffic? Itu salah satu, ya aku dapat insight juga, namanya ternak toko istilahnya itu kayak gitu. Nah, oke. Terus kita lanjut ke operasional problemnya, operasional dan workflow-nya. Problemnya itu gimana? Pertama, operasionalnya pasti ada yang namanya kita pernah salah kirim ya. Terus stok tidak cocok, itu sudah pasti ada. Terus proses picking, packing lambat, itu ada juga. Bottleneck packing itu juga ada. Alurnya juga serabutan, nggak jelas, dan lain-lain. Terus gudangnya juga berantakan, nggak tahu ini barang di mana. Pas kita lihat di stok ada, terus pas kita ke gudang, loh, kok nggak ada, kan ya juga repot juga. Nah, gitu. Terus tiba-tiba, semisal puji Tuhan ya, semisal kalau misalnya orderannya membludak gitu. Nah, tiba-tiba mungkin kita suatu hari karyawan kita cuma 3, tapi tiba-tiba orderan kita sampai 3.000. Wah, sudah nggak mungkin nutut. Akhirnya apa? Akhirnya malah kita kena penalti, pengiriman kita terlambat, malah kita nggak bisa jualan. Cuman dibatasi sehari cuman boleh 100 pesanan. Itu aku juga pernah ngalami. Nah, itu kayak gitu. Terus juga minim monitoring tim dan gudang. Itu kayak kita jadi nggak bisa mantau semuanya. Kayak semua kerjaan, semua operasional yang ada di gudang kita jadinya nggak jelas. Itu juga itu salah banyak lah. Salah banyak dari problem yang dihadapi di suatu usaha online shop ini. Oke. Solusinya gimana? Nah, ini kalian harus pakai, ini dari pengalamanku sendiri, memang WMS dan omnichannel itu sangat berguna ya, sangat berguna, dan ya kalian harus sesuaikan dengan budgetnya juga ya guys ya, karena omnichannel kan memang banyak. Nah, itu ada yang lebih mementingkan user experience-nya, yang lebih enaknya gimana, ada yang lebih mementingkan UI-nya, desainnya cantik-cantikan, ada yang lebih mementingkan fiturnya atau apa, itu juga banyak gitu. Terus kenapa kok harus pakai WMS sama omnichannel itu? Karena yang pertama, workflow-nya sudah pasti lebih terstruktur. Gimana maksudnya workflow lebih terstruktur ya? Kita bisa ngeprint untuk sama Plex Seller ini ya, kita bisa ngeprint semua marketplace kita itu jadi satu. Kita juga bisa sortir per resi, kita sortir per SKU, itu sudah lumayan membantu workflow kita lah guys. Jadi itu kayak kita bisa buang beberapa kerjaan yang nggak penting kayak nyortir resi gitu, kan sangat nggak penting ya guys. Itu jadi kita bisa langsung efisiensikan itu. Itu juga salah satu fungsi omnichannel sama WMS.
Terus minim human error. Minim human errornya itu di mana? Kita meminimalisir ya, bukan menghilangkan human error ya. Soalnya dari pengalaman sendiri ya, itu meskipun usaha yang sudah gede pun, PT terbesar pun itu human errornya itu pasti masih ada. Soalnya yang mengerjakan masih manusia, bukan robot. Gitu. Jadi itu masih aman, masih bisa ditoleransi selama nggak merugikan, itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai merugikan, ya kalian harus harus cek. Kalau kalian sebagai bos-bos di sini, kalian harus cek karyawan kalian. Kalau sampai human error-nya keterlaluan, merugikannya terlalu besar, ya itu harus kalian cek. Itu mungkin ada yang nakal atau apa ya kita nggak tahu juga, gitu. Terus gimana? Picking lebih cepat dan efisien. Nah, kenapa? Aku sudah pakai beberapa omnichannel juga. Itu pick list-nya. Ya, pick list itu sangat membantu guys. Daripada kalian harus ambil resi satu-satu. Mungkin kalau misalnya dari awal aku merintis itu masih di toko, di ruko, jalannya nggak jauh. Ya cuman kanan kiri ngambil barang gitu sudah cukup. Kalau misalnya di toko tinggal ngambil barangnya di atas rak, tinggal ambil rak, kita taruh ya cukup, sudah nggak perlu keliling-keliling lagi. Nah, tapi kalau misalnya di perusahaan yang cukup besar, raknya sampai susun-susun, kan nggak mungkin mereka setiap resi harus keliling lagi. Itu buang-buang waktu, terlalu banyak tuh waktu yang dimakan kayak gitu. Nah, itu mengefisiensikan picking, ambil barangnya itu pasti jauh lebih efisien. Terus juga packingnya lebih terkontrol. Kita bisa setelah picking, kita bisa langsung mensendiri-sendirikan, sortir packingnya kemana, packingnya kemana, packingnya kemana. Karena kalau misalnya orang packing satu barang itu otomatis jauh lebih efisien lah workflow-nya daripada kita harus packing barang banyak. Kalau misalnya mungkin kalau misalnya barangnya masih di packing di kotak yang sama itu masih aman. Nah, tapi kalau dari pengalamanku di Edison ini barangnya kan ada yang besar, ada yang kecil, ada yang cuman grendel segini doang, ada yang palu bodem yang panjangnya 2 meter. Nah, itu kan kita nggak mungkin habis packing kecil terus packing besar, packing kecil, packing besar, pasti makan waktu. Mending kita packing barang yang sama, barang kotak sama barang kotak aja. Itu jauh lebih bisa kita kontrol gitu. Terus yang kelima, kita ada stok lebih akurat. Stok lebih akurat itu gimana? Karena pakai omnichannel dan WMS, stok kita itu sudah ditarik jadi satu, diintegrasi lah, dilink-kan jadi satu lah, sudah sinkron. Jadi untuk marketplace A, B, C, D, E itu bisa disinkronkan jadi satu. Bahkan tokonya bisa banyak juga di satu marketplace. Jadi otomatis stoknya itu pasti lebih akurat, soalnya semuanya sinkron jadi satu. Kalau misalnya mungkin dari teman-teman ada yang belum pakai omnichannel atau belum pakai WMS, dulu aku juga masih manual, belum pakai WMS, belum pakai omnichannel. Nah, stok di setiap marketplace itu pasti berbeda. Nah, kalau misalnya meskipun di marketplace A berkurang, belum tentu di marketplace B itu bisa berkurang. Nah, itulah kenapa kita pakai omnichannel dan WMS gitu. Terus juga ada order membludak jadi lebih aman. Nah, kenapa? Soalnya kita bisa kira-kira prediksi kalau kira-kira membludaknya di hari apa aja, kira-kira event hari apa aja bisa membludak. Nah, kalau misalnya mungkin kan barang-barang kita nggak mungkin dong. Ya mungkin bisa juga, puji Tuhan ya kalau misalnya barang kita 1000 SKU, 1000-1000-nya membludak semua ya siapa yang nggak mau. Nah, kita juga mau kayak gitu. Nah, tapi karena realitanya nggak seperti itu. Mungkin cuman hero produk kita tuh cuman ada 1 sampai 10. Nah, cuman 10 produk ini itu misalnya sehari bisa laku sampai 100 sampai 500 produk sehari. Nah, itu bisa kita langsung sortir jadi satu, bisa langsung kita oper ke packing jadi satu. Gitu guys. Itu untuk meminimalisir solusi untuk order-order yang membludak. Nah, itu untuk juga beberapa solusi untuk problem dari operasional dan workflow-nya online shop ya gitu guys. Oke. Selanjut ke topik berikutnya. Nah, ini kita bakal bahas tentang omnichannel dan WMS. Yang pertama, problem kalau misalnya kita nggak punya omnichannel itu apa? Nah, ini tadi sudah tak sebutkan ya beberapa ya. Kayak datanya itu tersebar di banyak platform. Kita bisa salah input, bisa yang satu bisa overselling. Misal kita di Shopee membludak, tapi di TikTok kita nggak laku apa loh. Kita harus setting lagi stoknya gimana, bagi lagi A dan B. Nah, itu pasti kerepotan lah guys. Kalau misalnya kita memang tujuannya mau scale up, tujuannya kita mau grow untuk usaha kita, nggak mungkin kita cuman pusing di stok. Buat apa juga? Itu buang-buang waktu gitu.
Terus yang kedua ada problem kalau misalnya kita nggak pakai WMS. Nah, problem nggak pakai WMS ini apa? Nah, kita bisa jadi sering salah kirim. Semisal, nih kalian punya resi 100. Kalian resi 100 itu barangnya beda-beda. Tetapi mungkin kalian lihatnya dari variasi, bukan dari SKU gitu ya. Kalian lihatnya dari variasi. Ini problem yang sering aku dapat sendiri. Semisal ada yang namanya kuas dan grendel dan engsel dan anu semuanya kan satuannya sama, semuanya ukurannya sama, 1 in, 2 in, 4 in, 3 in, semua variasinya sama. Nah, namanya manusia kalau membaca apalagi 100 sampai 1000 resi sudah nggak mungkin dibaca semua, itu makan waktu dan apalagi kalau nggak urut ya. Jadi pasti kalau ada salah kirim itu ya pasti ada aja. Semisal resinya nih pas waktu urutannya engsel, 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 tiba-tiba ada kuas, tiba-tiba ada engsel, engsel, engsel lagi. Nah, di tengah-tengah ini semuanya pakai variasi yang sama. Nah, waktu mereka sortir engsel, 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 3 incinya kuas ini nggak ketemu. Mereka juga ambil engsel lagi, ditaruh di tempat yang sama. Nah, itu sudah pasti jadi salah kirim. Itu namanya manusia. Mungkin teman-teman eh, dulu sih kalau dari aku pribadi ya, di bawah 50 resi itu masih aman. Tapi kalau sudah di atas 100-200 resi, itu sudah hampir nggak masuk akal dan sudah nggak efisien sama sekali ya. Kalau misalnya kita jadi checker satu persatu resinya seperti itu. Nah, itu kenapa pakai WMS itu juga cukup penting ya buat scale up. Tapi kalau misalnya memang kalian bersikeras, bisa, 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 ya silahkan dicoba. Soalnya dari pengalamanku pribadi, 500 reaksi itu nggak mungkin dibaca semua, guys. Itu sudah, kalian sudah buang beberapa jam di situ, sudah nggak ngapa-ngapain. Gitu. Oke? Terus yang ketiga adalah kenapa kok harus omnichannel? Nah, gitu. Kenapa kok kita harus pakai omnichannel? Karena omnichannel itu bisa menyatukan semua orderan. Kita bisa menyatukan semua orderan, kita bisa menyatukan semua stoknya, produknya bisa terpusat semua dalam satu sistem. Bahkan omnichannel ini sudah bisa integrasi chat ya, benar ya, Ko Hansen ya, sudah bisa integrasi chat ya. Nah, sudah bisa integrasi chat juga. Jadi kalian nggak perlu kayak ada lupa balas chat lah, ada apa gitu kan juga lumayan mengurangi persentase balas chat ya. Itu kalian nggak perlu buka satu toko, satu platform dibuka semua lagi, bisa langsung kita balas di satu sistem yang sama. Kita nggak perlu buka yang lain lagi gitu. Terus eh, dampaknya ke bisnis itu apa? Dampaknya ke bisnis itu intinya adalah mengurangi kesalahan. Itu intinya. Kalau misalnya kita jabarkan semua, yaitu cukup banyak ya, sangat banyak ya. Itu bisa dari mengefisiensikan operasional, kita juga bisa namanya cek stok, kita bisa juga lihat barang traffic apa barang mana yang fast moving, barang mana slow moving, barang mana hero produk kita. Kita bisa sorry, kita bisa cek keuangan kita juga bisa masukkan HPP kita ya, jadi bisa dibantu untuk menghitungkan keuangan juga, laba rugi juga bisa dibantu gitu. Tapi dampak yang paling penting adalah meminimalisir kesalahan, bukan menghilangkan ya teman-teman. Jadi ingat, semuanya itu masih tergantung sama SDM masing-masing dan gimana cara kita sendiri ini buat ngelatih SDM kita. Gimana cara kita sendiri ini untuk menjadi leader yang baik lah, intinya seperti itu. Tapi bukan berarti semua yang problem yang kita punya selama kita jualan tuh tiba-tiba hilang begitu saja, sudah nggak mungkin itu, gitu ya. Jadi omnichannel dan WMS itu tujuannya apa? Membantu guys, bukan menghilangkan, bukan menggantikan, gitu ya. Oke, oke, gitu saja. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Mungkin habis ini ada sesi tanya jawab, aku bakal jawab-jawabin sama Ko Hansen juga bakal jawab-jawabin pertanyaan dari teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya, bisa tentang iklan, bisa tentang produk, bisa tentang ya mungkin kalian punya pertanyaan-pertanyaan unek-unek yang mau ditanyakan gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Pak Sandi untuk pemaparannya. Ya, semua ilmu-ilmu yang sudah dibagikan
Nah, di sini mungkin ada yang mau bertanya atau sharing juga boleh ya. Nanti saya akan serahkan ke Pak Johan dan juga Pak Sandi untuk bisa ikut menjawab. Ada beberapa pertanyaan yang di chat room, mungkin saya baca dulu ada beberapa yang belum dijawab tadi ya. Iya, Nah, tapi ini mungkin saya akan apa? Persilakan dulu Pak Johan untuk membawakan materi selanjutnya ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini nanti setelah itu saja karena mau jelasin dulu yang krusialnya juga ya nanti bisa sekalian gitu ya Pak Johan ya. Jadi nanti Pak Johan dulu yang nanti akan menyampaikan materi lagi. Terus nanti pertanyaan-pertanyaan silakan ditulis di chat ya Bapak ya. Nanti saya akan bacakan setelah acara Pak Johan untuk sudah menyampaikan materinya, nanti saya akan bacakan pertanyaan itu untuk dijawab bersama-sama. Oke ya. Jadi silakan nanti kalau takut lupa mau di chat dulu boleh nggak apa-apa ya. Tapi kalau nanti mau sharing pakai mikrofon langsung silakan juga ya setelah Pak Johansen menyampaikan materinya. Baik, silakan. Waktu saya berikan kepada Pak Johansen. Baik, terima kasih Bu Femi, Ya. Kak Kosendi. Tadi materi yang sudah dibagikan ya. Ini aku coba sharing, minta waktunya bentar aja ya teman-teman ya. Eh, bisa kelihatan layar saya? Ya, sudah. Ya, oke. Jadi Plex Seller ini apa sih? Nah, Plex Seller ini menjawab segala permasalahan online-online shop pada zaman sekarang ya, di mana eh, di Plex Seller ini itu menawarkan banyak solusi. Ya, salah satu pertama ya omnichannel tadi yang sudah dijelaskan sama Ko Sandy ya, dan juga yang kedua ini juga WMS, Warehouse Management System. Kita juga ada pos kasir, kita juga ada pembukuan, akuntansi, neraca, laba rugi. Kita juga yang terakhir ini kita baru rilis juga ya, payroll karyawan. Nah, fitur-fitur ini teman-teman bisa dapatkan cuma dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Nah, jadi em, ini ya dari 0 sampai kita berdasarkan pesanan. Jadi 0 sampai 1000 per bulan itu gratis. 1001 sampai 10.000 itu 275.000. Kemudian di atas 10.000 500.000. Nah, planning harga ini itu udah tidak terbatas teman-teman. Maksudnya apa? Tidak terbatas jumlah toko. Nah, kita mau buka toko berapa nih? Mau buka 70. Nah, kemarin saya juga sempat dengar ya, Gmail itu sampai bukanya 70 toko. Nah, ada yang sampai 30 toko, 40 toko. Ya itu enggak masalah, kita enggak ada batasan. Selama kita ngikutin berdasarkan pesanannya ya, jumlah pesanannya. Dan kita maksimalnya juga di 500.000. Nah, kira-kira dengan harga segini, apa sih yang didapatkan ya, teman-teman ya? Mungkin penasaran ya. Kita sudah enggak batasi jumlah SKU, jumlah toko. Kalau kita mau nambah perangkat, biasanya kan kalau kita beberapa aplikasi itu kalau kita mau nambah perangkat atau mau nambah user, mau nambah barang, mau nambah toko, itu pasti ada biaya tambahan lagi per bulan. Tapi di sini kita sudah nggak ada harga tersembunyi ya di sini ya. Makanya saya berani taruh di depan ini harganya. Jadi Plex Seller itu sebenarnya 4 in 1 ya. Tapi lebih dikenal di 3 in 1. Maksudnya 3 in 1 ini apa? 3 in 1 itu kita ada aplikasi pos kasir, kita juga ada aplikasi pembukuan, akuntansi, kita juga ada omnichannel. Nah, kadang itu kan banyak online shop itu yang punya online shop ya, udah gede. Nah, tapi ternyata aplikasinya itu berbeda-beda. Mungkin aplikasi pembukuannya pakai ini, aplikasi omnichannelnya pakai ini, aplikasi pos kasirnya pakai ini. Nah, tidak saling terintegrasi. Nah, juga dari segi biaya itu juga memakan waktu biaya juga ya teman-teman ya. Ya, kita harus langganan pembukuan sendiri, kita harus langganan pos kasir sendiri, kita harus langganan omnichannel sendiri. Nah, kalau di Play Seller dengan harga yang tadi sudah saya tawarkan itu sudah termasuk semuanya teman-teman. Nah, kemudian juga yang tadi sudah dijelaskan sama Coach Hendy ya, kalau kita punya sekarang ini kan zamannya ternak toko ya. Kalau saya ketemu klien-klien itu ya, nggak mungkin tiap marketplace itu cuma punya satu toko, minimal dua toko, minimal tiga toko. Di Shopee tiga toko, TikTok tiga toko, Lazada dua toko. Nah, dari toko-toko seperti itu pasti sangat sulit ya memanajemen stoknya.
Apalagi kalau kita trafficnya sudah gede nih, udah mulai gede nih. Masa apa kita harus update stoknya satu-satu per barang. Nah, kalau di Plex Seller beda dengan omnichannel lainnya ya. Kalau di Plex Seller ini sinkronisasi stoknya real time tanpa delay. Jadi kalau begitu ada stok, begitu misalnya ada toko laku barang A ya, laku dua ya, semuanya akan berkurang dua di toko-toko lain. Nggak perlu nunggu 15 setiap 15 menit, setiap 30 menit, tidak ada delay juga. Nah, kemudian yang berikutnya ya ini bisa terintegrasi. Nah, teman-teman yang punya toko online, toko offline juga ya. Atau mau toko offline tapi juga mau mulai ikut jualan online. Nah, Flex Seller ini adalah solusi yang terbaik buat teman-teman juga. Karena kan eh, di sini tuh teman-teman nggak perlu langganan lagi aplikasi lain, eh, dua aplikasi ya, toko offline dan toko online. Tapi di sini kita juga sudah gabung ya. Kita ada fitur namanya pos kasir ya, terintegrasi dengan eh, terin- apa terintegrasi dengan mobile app juga. Kita bisa lewat tablet, bisa HP, atau sekarang kita pos kasirnya juga sudah bisa lewat website. Kemudian tadi yang cetak resi ini ya, tersortir berdasarkan SKU. Ini paling banyak eh, dipakai ya teman-teman. Dari online-online shop nanti itu pasti ini bakal sering dipakai. Kenapa teman-teman? Ini karena bakal menghemat benar-benar waktu tadi yang sudah dijelaskan Coach Hendy ya. Gak mungkin kalau misalnya orderan kita ya udah mulai banyak. Udahlah kita katakan sehari di atas 100. Sehari totalnya di atas 100 atau 150. Nah itu udah pasti mulai kewalahan ya. Apalagi kalau kita sortirin satu-satu nih tiap barang. Nah kalau kita lihat ini ada tiga, ini barang kalau kotak biru ini untuk barang A, kotak hijau ini untuk barang B, kotak merah ini untuk barang C. Nah, itu akan memakan waktu sangat lama ya teman-teman buat merobek satu-satu, merobek satu-satu resi. Nah, di Playseller ini kita saat print resi itu sudah otomatis tersortir. Jadi SKU yang sama, barang yang sama itu pasti diletakkan berdekatan, berurutan. Itu sangat eh, menghemat waktu ya teman-teman. Banyak online shop yang juga menghemat waktu cuma karena pakai cetak resi ini. Kemudian yang selanjutnya tadi yang picking list ya, Coach Hendy tadi juga jelaskan. Jadi kalau kita orderannya udah banyak, nggak mungkin kita ngambil barang itu pakai resi. Pasti bakal banyak makan waktu. Kita pasti ada picking list. Picking list itu adalah list barang teman-teman ya. List barang yang akan siap diambil dari gudang untuk di packing. Nah, nanti di Plexseller itu bisa ngerangkumkan barang-barang apa aja nih yang diperlukan untuk resi hari ini gitu. Kemudian juga ada bundling. Nah, teman-teman mungkin ada yang jual bundling juga atau paketan. Nah, contoh kayak kita nih jual telur, satu telur ini kita jual di marketplace, tapi kita juga jual yang box-boxan. Nah, ini juga, tapi stoknya ini gak tidak sinkron ya teman-teman. Nah, kalau di Plexseller ini kita bisa sinkronkan, kita bisa buat namanya bundling. Kita bisa mengatakan, kita bisa kasih tahu ke Plexseller nih, aku jual telur ecer di marketplace, aku juga jual boxan di eh, marketplace. Nah, aku mau stoknya itu juga saling nyambung. Nah, itu bisa juga ya teman-teman. Jadi misalnya ada satu box ini keluar. Nah, maka stok ecer telur satu telur ini akan berkurang sebanyak 8. Karena kan di sini ada 8 ya. Begitu juga kalau stok ecernya sudah sisa 7, ya nggak mungkin stok bundlingnya itu ada dong. Karena kan satu banding minimal 8 ya. Nah, itu juga ada banding otomatis ya. Nah, ini juga fitur nggak kalah penting ya teman-teman. Kadang kalau toko udah banyak, pasti teman-teman pasti bingung mana nih toko yang merugikan saya, mana nih toko yang enggak apa ya, tem- toko yang nggak menghasilkan gitu loh. Jadi kalau kita udah punya banyak toko pasti akan sulit juga ya teman-teman. Akan sulit juga buat eh, menentukan mana nih toko yang rugi, mana nih toko yang untung. Nah, tapi di Black Seller ini karena kita juga dilengkapi pembukuan, kita itu bisa lihat laba bersih. Bersih ya teman-teman. Bersih itu apa maksudnya? Sudah dipotong dengan retur, sudah dipotong dengan HPP, biaya pokok, biaya admin, biaya iklan, biaya affiliate, biaya gratis ongkir, biaya admin, biaya iklan, semua itu nanti akan kepotong dan kita bisa lihat biaya-biaya operasional kayak biaya karyawan, biaya packing, biaya bubble wrap, semuanya itu nanti bisa terlihat jelas toko ini menghasilkan atau tidak. Ada juga fitur scan out, scan in ya. Tadi di video awal itu ada karyawannya dari Cosendy melakukan scan out ya. Scan out itu banyak fungsinya ya teman-teman. Itu juga harus dipakai sebenarnya. Kenapa?
Karena yang pertama, scan out itu untuk mencegah resi double. Teman-teman kalau misalnya scan, nah kalau di Black Seller itu kita bisa scan pakai HP, kita pakai HP, kamera HP, atau kita beli alat scanner, bisa sambung HP, bisa sambung website juga. Itu nanti mencegah resi double pertama. Kalau kita misalnya tidak sengaja ngeprint resi ya, kita scan. Nah, kita scan, nah nanti ternyata kita ngeprint lagi. Nah, kita scan lagi. Nah, nanti Playseller mendeteksi ini sudah pernah di-scan di jam segini, tanggal segini. Nah, fungsi kedua, scan out itu apa teman-teman? Nah, ini perlu diperhatikan ya teman-teman yang belum pernah pakai scan out juga ya. Kenapa penting scan out itu? Nah, scan out itu kita itu kadang beberapa seller, hampir sebagian besar kalau sudah pakai scan out itu fungsinya itu untuk CCTV teman-teman. Jadi biasa itu di meja packing itu ada CCTV di depan meja packing itu ya. Itu akan merekam 24 jam. Nah, nanti kalau misalnya nih ada di Shopee atau TikTok ada video, ada komplain atau pengembalian barang ya teman-teman ya. Nah, di pengembalian barang ini nanti kita perlu memberikan video packing teman-teman. Nah, cuma kalau kita di CCTV yang record 24 jam kita kan nggak akan tahu jam berapa waktu packing, eh, tanggal tanggal berapa, jam berapa waktu packingnya itu pesanan itu. Tapi kalau di Black Seller kita sudah scan out nih. Nah, kita tahu nih apa waktu timestamp-nya, waktu waktu packingnya di CCTV. Nah, misalnya kita sudah pernah scan out di hari kemarin jam 10. Nah, kita bisa lihat di rekaman CCTV itu. Hari hari kemarin jam 10. Oh, ini ada ketemu video packingnya di CCTV. Nah, juga scan out itu mencegah contoh sebagai catatan, ini sudah pernah di packing. Nah, kadang itu kalau misalnya kita udah scan out ya teman-teman, itu kita menandakan bahwa pesanan ini udah di scan, udah keluar ya, udah keluar dari. Tapi kalau misalnya di Black Seller ini juga nyambung di eh, integrasi dengan marketplace ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ya kita scan, nah itu nanti kalau misalnya paketnya ternyata dibatalkan, kan kalau TikTok Shop kita tahu ya, kalau TikTok Shop itu dibatalkan itu eh, tanpa persetujuan seller. Nah, jadi itu kan kalau kita udah packing itu kan agak ribet ya teman-teman. Apa ternyata sudah dibatalkan tapi paketnya sudah dikurir. Nah, makanya kalau di Black Seller kita scan out ketahuan, wah ini dibatalkan. Nanti juga bisa seperti itu teman-teman. Nah, juga teman-teman kalau misalnya ada fitur custom, nah custom misalnya biasanya saya percaya di sini ya, saya sudah bertemu dengan beberapa klien, banyak klien itu kadang itu memang secara operasional relatif sebagian besar operasional mereka itu sama. Tapi kadang ada perbedaan sedikit-sedikit ya teman-teman. Di tempat tempat klien tempat seller A ini dia pakai sistemnya seperti ini, klien B sistemnya seperti ini. Jadi ada sedikit perbedaan. Nah, di situ kadang kalau kita cari aplikasi lain, omnichannel lain, itu sistemnya what you see is what you get. Maksudnya apa teman-teman? Jadi maksudnya ya kita bayar sesuai dengan apa yang sudah mereka tawarkan fiturnya. Kita nggak bisa nambah atau mengurangi fitur-fitur yang ada. Nah, tapi di Black Seller ini kita juga menyediakan fitur custom ya teman-teman. Banyak dari beberapa eh, klien-klien itu juga yang sudah melakukan apa sudah customisasi fitur ini ya teman-teman. Masuk juga mungkin kalau Sandy pernah juga sempat ya awal-awal itu pengen custom gini, custom gitu, itu juga bisa. Yang terakhir kita juga ada pencatatan finansial ya. Jadi ada laporan neraca, bisa kita lihat nih laporan keuangannya sehat atau tidak, asetnya, kas, piutang, hutang itu juga bisa. Nah, mungkin khusus teman-teman yang sudah bergabung di webinar ini ya, ini ada voucher kupon, mungkin bisa difoto atau diklaim. Ini untuk kuota 500.000, bisa teman-teman nanti pakai di Black Seller, nanti bisa supaya bisa diklaimkan 500.000 ini jadi saldonya Black Seller. Nanti em, teman-teman ini webinar 500K ini vouchernya ini terbatas ya teman, cuma sampai malam ini aja. Jadi nggak sampai besok. Ini cuma cuma khusus yang di webinar ini dan juga khusus malam ini aja teman-teman. Mungkin cara klaimnya aku ajarin sebentar aja. Jadi tinggal di aplikasi Black Seller ini kita pergi ke yang kuning ini ya teman-teman ya. Kemudian kita klaim voucher ini, kita pergi ke voucher, kita bisa tulis webinar 500K ini. Nanti kita bisa klaim, nanti saldonya kita bertambah 500.000. Jadi begitu.
Mungkin itu saja Bu Femi, saya kembalikan ke Bu Femi. Nanti kalau ada yang bertanya-tanya bisa nanti melalui. Ya, terima kasih Pak Johan untuk penjelasannya. Nah, sekarang sudah banyak nih ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, nanti coba saya baca dari yang paling atas dulu ya. Ada beberapa yang belum terjawab juga dari atas. Sebentar. Mhm. Ini dari Pak Ferdi. Pak Ferdi, nanti bisa dijelaskan apakah sudah harus punya toko online yang sudah ready dengan barang yang sudah tersusun rapi di etalase. Apakah platform ini mencakup pendaftaran dari awal di semua online shop yang terafiliasi dan upload semua barang-barang di masing-masing online shop-nya? Oke. Mau langsung jawab? Ya, boleh. Hmm. Tadi pertanyaan pertama apa? Pertanyaannya, apakah sudah harus punya toko online yang sudah ready dengan barang yang tersusun rapi di etalase? Apakah platform ini mencakup pendaftaran dari awal di semua online shop yang terafiliasi dan upload semua barang di masing-masing online shop-nya? Sebenarnya reseller ini kalau misalnya teman-teman masih belum punya online shop itu juga nggak masalah ya, karena sebenarnya ini juga aplikasi, ada pembukuan, juga pos kasir, juga ada WMS-nya. Jadi banyak juga sebenarnya klien-klien kita di Black Seller itu dia juga nggak buka toko online. Contoh kayak Keiko Stationery itu yang di Gorontalo itu ya, itu dia cuma toko ATK. Nah, toko ATK tapi tidak jual online, itu juga bisa. Jadi nggak mesti selalu di marketplace juga. Mungkin ini maksudnya kalau belum punya toko online, apakah bisa dibantu dari program ini untuk bantu semua penyusunan dari awal mungkin kayaknya juga begitu kayaknya. Biasanya Oh, gitu. nah kalau buka toko online pasti itu udah kewajiban setiap orang masing-masing ya. Kalau dari kami pasti nggak bisa bantu kalau buka toko ya. Cuma kita dari aplikasi kami juga bisa membantu. Contoh kayak copy produk. Misalnya teman-teman nih punya toko Shopee produknya ada 500. Nah, 500 produk ini teman-teman mau buka lagi nih di TikTok Shop. Nah, tapi nggak punya waktu buat ngopi barangnya satu-satu. Nah, kalau di Bestseller itu sudah ada fitur migrasi. Nah, fitur migrasi itu copy produk ya. Juga teman-teman kalau misalnya teman-teman mau buka Shopee lagi, misalnya kita udah punya toko Shopee. Nah, toko Shopee ini kita buka lagi dari nol. Kalau teman-teman tahu di Shopee itu kalau kita copy barangnya orang, persis gambar, nama, deskripsi, itu pasti di ban ya teman-teman, di ban produknya yang kedua itu nggak bisa dijual. Nah maka dari itu di Plexseller tetap bisa pakai migrate, cuma nanti di Plexseller itu ada fitur namanya Tweetbond. Jadi kita bisa memberi watermark di setiap gambarnya supaya nggak sama persis gitu. Jadi Tweetbond yang kita kasihkan itu dari seller nanti sendiri. Oke, ya, ya. Oke, saya lanjut ya. Ini ada beberapa yang sudah dijawab. Oke, ini ada pertanyaan, entah tadi sudah dijawab atau belum ya dari Kak Sahrul. Saya sudah rutin. Oh, ini lebih ke Pak Sandi nih kayaknya. Sudah rutin iklan di Shopee, tapi makin lama iklannya makin mahal. Ya, ROAS-nya semakin kecil. Nah, bagaimana solusinya? Ini sudah jawab belum tadi ya Pak Sandi ya? Belum kayaknya. Tadi kayaknya sudah. Sudah ya, Itu sudah sudah ya dijawab. ini ya. Iya. Oke. Mungkin ke Kak Celia ini yang belum ini. Sela ini ya, mulai dari Sela ya. Apakah, Iya. apakah desain atau template foto produk berpengaruh besar ya? Gitu. Oke. Nah, boleh mungkin bisa Oke. dibantu. Oke, ya, makasih ya pertanyaannya. Oke. Mungkin gini aja aku jelasin simpel ya. Kita sebagai apa namanya? Pembeli aja deh. Kita jangan sebagai seller ya, teman-teman. Kita sekarang semua kita coba posisikan kita sebagai pembeli. Nah, oke. Ini kalian coba imajinasikan ini ada
foto barang, contoh inilah, pakai ini aja deh, paling simpel. Nah, ini foto gambar bolpen seperti ini saja. Nggak ada tulisan apa-apa, cuma background polos putih dan bolpen satu kayak gini. Harganya 2.000 nih. Nah, sudah. Terus ada satu toko lain lagi jual bolpen yang sama. Harganya juga 2.000, ada mereknya, tulisannya mereknya di sini. Harganya segini, tintanya tinta apa, terus kayak fitur-fiturnya lengkap semua lah. Terus dia juga punya video cara pemakaian bolpennya seperti apa, tulisannya kayak gimana. Dan fotonya menarik dan jelas. Kalian kira-kira bakal beli di mana? Cuman yang foto polos gini doang, nggak kelihatan apa ini bolpen apa, atau di sini ada tulisannya Sarasa gitu. Sesimpel itu aja sih. Kalau aku pribadi sih pasti milih yang lebih jelas ya. Itu lumayan pengaruh juga sih kalau menurutku sekarang. Apalagi kita manusia kan juga sangat-sangat apa ya, visual banget lah manusia itu ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat barang lebih bagus, otomatis kalian ya lebih mau beli barang yang lebih bagus. Jadi kalau dibilang pengaruh atau enggak, produk desain sama template foto ya lumayan sih seharusnya ya. Iya, Seharusnya lumayan pengaruh ya. Iya. Udah, iya. gitu aja. Terima kasih. Oke, ya kalau misalnya di apa kita lihat di marketplace itu apa biasanya kelihatan tokoh yang rapih itu ada template. Kalau tokohnya berantakan ya nggak ada template. Biasanya begitu. Jadi kalau lihatnya rapi gitu kan lebih lebih nyaman gitu ya. Oke, pertanyaan lagi. Oh ini visual produk di etalase apakah ada skill atau teknik khusus dalam mengerjakan? Mungkin perlu bantuan AI atau apa? Gitu. Ini mungkin Pak Sandi yang bisa jawab juga visual produk di etalase. Apakah ada teknik khusus dalam mengerjakan ini masih hubungannya membuat ininya ya kontennya ya. Iya, masih desain sih. Teknik khusus sih lebih ke nggak ada ya. Lebih ke arah kamu mau jual barang itu kemana gitu aja. Mungkin kalau misalnya baju, kamu punya barang baju gitu ya. Kamu ya teknik khususnya ya cari orang-orang gimana cara kamu mau nampilin baju itu. Kamu cari model yang menarik, terus kayak kamu fotonya menarik, ya itu orang bakal jadi menarik. Tapi kalau misalnya aku nih jualan palu nih. Aku jualan palu, tapi fotoku pegang palu gini ya nggak laku juga gitu. Jadi ya nggak ada teknik khusus sih, lebih ke arah audiensmu lebih suka yang kayak gimana sama produknya itu kembali lagi ke produk Ya, gitu, gitu sih. Nggak ada teknik khususnya kok. ya, ya. Kalau mau Oke, pakai AI itu membantu saja sih ya. Kebanyakan membantu biar lebih cepat saja. Bisa aja sih pakai AI bisa banyak ya. Selama bisa produknya bisa. nggak berubah. Dan biasanya Iya, kalau pakai betul. AI, kalau nggak hati-hati produknya yang berubah, terus Bisa akhirnya kan berubah. jadi masalah juga ke ini penjual. Baik. Apakah lebih baik, pertanyaan dari Kak Sultan, apakah lebih baik produknya campur-campur atau satu niche kategori? Ya, itu juga pertanyaannya. Mungkin Pak Sandi bisa jawab. eh Produk campur atau niche satu kategori ya, itu mungkin gini ya, itu juga kembali lagi ke tergantung produknya lagi. Tapi kalau dari aku pribadi, aku lebih seneng yang niche satu kategori. Kenapa? Soalnya lebih gampang diingat. Contoh, misalnya toko Hendy Sandy nih. Hendy Sandy kan kalian ingetnya aku jualan perkakas. Nah, coba misalnya aku jualan semua barang gitu. Mau baju, mau apa. Paling, paling mikirnya orang, oh ini Toserba. Sudah gitu doang. Nggak ada bedanya tokoku sama tokonya orang-orang yang jualan semua barang. Jadi toko gado-gado. Tapi kalau misalnya kita niche satu kategori, jadi kalau orang pengen beli barang itu, larinya pasti ingatnya ke kita lagi, gitu. Tapi itu dari aku pribadi ya. Mungkin kalau dari teman-teman yang memang lebih suka, oh aku pengen jangkau pasar yang jauh lebih luas. Jadi kategoriku tak banyakkan, produkku tak banyakkan, itu juga nggak apa-apa sih, preferensi juga. Tapi ya jadi nggak inget-inget aja orang gitu. Ya, ya, Itu sih. oke. Hmm. Nah, ini pertanyaan dari Celia. Apakah lebih baik membuat toko baru atau melanjutkan dan memperbaiki toko? Jika toko sudah berjalan kurang lebih 6 bulan, tapi penjualannya sedikit atau ada strategi salah. Nah, ini yang mesti diulang lagi.
atau biarin aja dilanjutin gitu. Kita lihat aja nanti. Nah, ini pengalamannya Pak Sandi gimana nih mungkin? Atau teman-teman yang lain kalau mau bantu jawab juga bisa nih. Mungkin ada yang sharing gitu. Gimana ya? Kalau aku sih dari awal baru satu toko ini aja. Mungkin cuman brandingannya yang aku ganti. Jadi kayak template-nya berubah. Kayak yang jelek jadi dibagusin sedikit gitu doang sih. Kalau misalnya memperbaiki toko berkurang berjalan. Mungkin gini, kalau misalnya ratingmu jelek banget, itu mending bikin baru aja. Soalnya rating itu kita yang nggak bisa ngerubah sama sekali. Tapi kalau misalnya cuman sekedar produk sama strategi ya tinggal dirubah aja itu nggak pengaruh apa-apa sih mau 6 bulan mau 2 tahun kalau misalnya bagus ya bagus. Tapi kalau sudah ratingnya yang jelek misalnya bintang satunya banyak banget nih ya maksudnya aku nggak mungkin ada toko yang memang tujuannya kan ada orang cari duit yang nggak halal ya. Mungkin mereka ada ngambil barang white label, tapi ngakunya, oh ini barang brand A, berarti kan setengah setengah penipuan sih itu. Nah, terus ratingnya bintang 111 ya mereka nggak peduli, mereka hapus toko, bikin lagi, gitu. Tapi kalau misalnya memang kamu pengen tokomu kelihatan besar, tokomu kelihatan bagus, ya dilanjutkan aja, dibenerin aja, jalanin terus aja. Pasti bisa kok. Kalau cuma strategi sama foto sama produk nggak ada masalah kok. Gitu. Baik, oke. Jadi seininya aja lah ya. Nanti Kak Sheila, Kak Celia coba diperhatikan ya masalahnya di mana. Kalau masalah yang masih itu mungkin perlu waktu saja ya. Mungkin nggak salah-salah banget gitu kan. Kecuali ya itu tadi reputasinya jelek banget ya baru nanti. Nah ini ada pertanyaan dari Valerie. Ini mungkin ke Pak Johansen nih kayaknya ya. Apa ada gudang online yang connect dengan omni channel ini? Maksudnya gudang online ini, nah ini. Eh, apakah ini sudah dijawab oleh admin dari Plex Seller tadi? Kayaknya belum ya. Belum. Belum ya. Maksudnya gudang online ini saya juga kurang paham sih. Maksudnya Iya, maksudnya apa nih ya, Kak Valerie? mungkin Maksudnya, bisa dijelasin di iya, gudang online itu apa? Jadi nanti bisa coba dia jelaskan dulu, nanti kita bisa bantu jawab lagi. Oke, Oke, aku lanjut maksudnya ya. begini. Ya, ada yang Maksudnya begini. Saya kan punya beberapa toko di beberapa kota gitu ya. mm-mm. Maksudnya toko online gitu. Nah, itu pakainya gudang online. Sehingga misalnya eh, Hmm. apa namanya? Misalnya konsumennya pesan dari gudang dari Jakarta, berarti dari gudang kirimnya dari gudang online Jakarta biar lebih dekat begitu. Nah, untuk omnichannel ini ada koneksi nggak sama gudang-gudang online seperti itu? Kan kayak Tokopedia kan juga punya gudang online gitu kan. Tapi yang di luar yang tidak terkoneksi sama ke Tokopedia juga ada saya. Nah, kita pakai apa namanya? Kayak Crudable gitu. Oke, jadi maksudnya itu kayak contoh Shopee bisa punya 2 gudang gitu ya. Kalau nggak Ya, salah memang ada beberapa klien saya itu juga punya 2 gudang online di toko yang sama nih. Nah itu bisa nanti di Plex Seller itu kalau soal cetak resi itu sangat mudah di filter aja gudang A, gudang B. Nanti kan dari Shopee itu kita narik data langsung otomatis ya dari Plex Seller itu nanti bisa difilter nih warehouse A, warehouse B sesuai dengan yang di Shopee. maksudnya gini. Berarti kan kalau gudang itu dia punya aplikasi sendiri gitu. Aplikasi dalam pengertian uh, stoknya sendiri. Terus, nah itu apakah ada dari WMS ini punya. Jadi misalkan pakai punya WMS aja deh, nggak usah pakai punya mereka begitu, supaya jadi satu gitu loh. Oh jadi kayak multi gudang gitu ya. Iya. Jadi kalau di Plex Seller sudah ada multi gudang, memang banyak yang pakai juga ya. Kadang itu ada yang multi gudang itu em, kita ada sih warehouse, namanya warehouse ya. Terus kalau kita mau pindah-pindah stok antar gudang, kita juga bisa pakai mutasi gudang namanya. Jadi nanti kita ini bisa pilih di Plex Seller. Kita mau pakai gudang apa nih untuk toko ini? Kita mau pakai gudang apa nih toko ini? Itu juga bisa jadi stoknya gitu. Nah, jadi sistemnya yang ngatur dari Plex sellernya ya. Betul. Nanti kita ngatur nih toko Shopee A itu gudangnya ini. Jadi nanti stoknya beda sendiri. Toko misalnya 2 Shopee, toko Shopee ini eh, di gudang
yang gudang Surabaya ya nanti kita bisa atur nih. Kita Ya. kasih tahu ke flag seller. Nah, gudang Surabaya ini tokonya ini gitu. Mhm. Nah, itu konteksnya kan itu gudangnya milik sendiri ya, atau gudangnya milik online. Jadi kita cuma sewa etalase mereka seberapa persen gitu kan, atau gimana? Ini yang dimaksud gudang Online. kalau eh, kita nggak menyediakan jasa gudang online-nya sih Kak. Jadi kita cuma manajemen stoknya aja. Jadi sistem manajemen stoknya. Tapi kalau gudang penyewaan fisiknya kita nggak sedia. Oh, nggak sih. Tapi maksudnya bisa ya. Maksudnya misalnya gini, oke, saya nggak mau pakai sistemnya mereka, mereka pasti pakai sistemnya WMS gitu kan. Perplex seller ini kan. Terus kemudian dia yang membuat apa namanya invoice-nya keluar gitu kan. Nah, terus tapi kan dia punya level ya. Maksudnya levelnya beda dong sama levelnya kita gitu. Dia cuma level sampai orderannya keluar ya dia harus keluarin barang, mengurangi stok dan sebagainya gitu aja kali ya. Iya, jadi nanti misalnya kita membuat nota nih. Nah, nota itu nanti kita bisa pilih ini gudang pakai gudang apa, stok gudangnya yang mana. Nah, kita juga bisa nambah gudangnya. Gudangnya misalnya Kak Valeri ini punya 5 gudang ya. Nanti Kak Valeri tinggal ngasih tahu ke flag seller bikin 5 gudang. Gudangnya namanya apa-apa. Kemudian nanti kalau misalnya buat nota atau buat pembelian stok opnam itu kita bisa milih gudang mana nih yang mau dipilih stoknya gitu, keluar masuknya. Ya, 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 ya. Mungkin kalau mau lebih jelas nanti Kak Valerie, kita bisa meeting eh, private ya nanti bisa via WA. Kalau ada waktu nanti kita bisa adakan Google Meet nanti biar lebih Oke. jelasnya lengkap, lebih enak nanti bisa saya peragain fitur-fiturnya kira-kira yang diperlukan Kak Valerie seperti apa. Ya, ya, baik. Makasih ya. Ya, Terima kasih Pak Valery untuk pertanyaannya. Nanti bisa dikontak langsung kalau mau lihat lebih jelas untuk teknisnya ya. Oke. Terus ini ada sharing dari Pak Hans ya. Tujuan menggunakan Plexeler. Sebelumnya saya setiap hari melakukan stock of none. Ini sharing ya. Jadi, nah, tapi Pak Hans tadi juga ada pertanyaan sehubungan dengan gudang paling terakhir tadi saya lihat. Selama ini merekap jumlah dan jenis barang yang keluar selama ini saya data manual ya. Jadi rawan dimanipulasi oleh picker. Apakah bisa menggunakan Plexeler? Kita bisa tarik data jumlah dan jenis SKU yang keluar hari ini berdasarkan resi print hari ini. Jadi bisa saya cocokkan dengan data stok yang keluar hari ini. Lalu apakah saat proses picking harus scan barcode SKU agar stok terpotong atau itu otomatis terpotong? Nah ini juga teknis ya. Gimana nih Pak ya. Johansen? Oke, untuk pertanyaan pertama tadi pengen tahu ya barang apa aja yang keluar pada saat setelah di packing hari ini. Itu sangat bisa. Nanti Kak Hans nanti bisa manfaatkan picking list. Jadi nanti di ada menu pesanan itu bisa menampilkan semua pesanan toko online Kak Hans itu jadi satu. Nanti bisa pilih pesanan yang dicetak hari ini. Baru nanti kita download daftar barangnya. Jadi barangnya itu kelihatan dari SKU-nya, namanya, bahkan gambarnya. Terus stoknya itu berapa? Itu kita bisa tarik data itu ke PDF atau Excel. Nah, terus yang kedua tadi pertanyaannya apa, Bu Fem? Yang kedua, apakah saat kita proses picking harus scan barcode SKU agar stok terpotong atau sudah otomatis terpotong saat Oh, proses iya. pesanan print? Jadi kalau pesanan itu udah otomatis terpotong ya, teman-teman. Jadi asal kita eh, udah melakukan setting terlebih dahulu ya, pengaturan kalau misalnya kita nggak mau motong juga bisa. Kalau kita mau otomatis potong stoknya juga bisa. Jadi kalau misalnya ada pesanan online baru masuk, itu langsung dipotong stoknya juga bisa. Oke. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Pak Hans ya. Nanti ada pertanyaan lagi tuh dari Pak Hans di belakang tadi tentang gudang. Nanti saya akan ya giliran ya. Nah, ada lagi pertanyaan ini dari Kak Fajar. Kak Fajar, kapan sebaiknya mulai ternak toko dan stepnya bagaimana? Paling maksimal di platform apa? Ini ada pertanyaan kedua. Saya lanjutkan saja dari Pak Fajar. Bagaimana manajemen KTP dan NPWP kalau punya 70 toko begitu? Nah, ini bisa pertanyaan mungkin Pak Sandi ya. Kalau mau ternak toko ini gimana step-stepnya? Terus
manajemen KTP dan NPWP kalau punya banyak toko itu seperti apa? Oke, Mungkin ada pengalaman? Aku bantu jawab ya. Sebenarnya sih aku sendiri belum sampai 70 toko ya, teman-teman. Itu kita juga baru dengar dari orang-orang di TikTok tuh ada sampai 70 toko, 50 toko. Nah, sejujurnya kalau dari aku sendiri, aku maksimal paling banyak itu cuma 5. Itu pun itu pun platform berbeda dan masih pakai KTP ku. Nah, soalnya kenapa? Satu KTP itu bisa 3 toko, guys. Jadi masih aman lah sampai 3 toko, itu beda nomor semua. Kalau sampai 70 toko ini aku nggak tahu. Aku pernah coba brainstorm sama teman-teman itu katanya mau KTP-nya saudaranya semua dipakai, KTP-nya orang tuanya, KTP-nya emaknya, Nggak buyutnya nyambung. semua dipakai semua. Karyawan semua dipakai semua itu, semua KTP. Dan ya mungkin orang itu lebih apa ya, nggak takut resikonya mungkin ya, makanya dia berani sampai buka 70 toko sampai semua KTP orang dipakai gitu. Soalnya maksimal 3. Aku sendiri juga maksimal 3 toko untuk satu KTP itu. Kecuali kita sudah usaha ya, kita badan usaha NPWP ada bisa buka 5 toko gitu. Ya. Kalau untuk manajemen KTP, ya mungkin kalian bisa coba-coba sendiri. Ada temen mungkin, pinjam KTP-mu bro, mau buka toko online. Nah, nanti bagi hasil, kata kasih komisi, ya apa-apa. Bisa aja, gitu. Terus kalau mulai ternak toko dan stepnya bagaimana? Mungkin kalau misalnya mau langsung dari awal ternak toko, selama sudah join Black Seller, nah, selama sudah join Black Seller, sudah aman. Dah, stok apa semua aman lah. Sama join WMS, join Omnichannel, kamu sudah nggak mau bingung sama stok, itu sudah aman lah. Kan sudah boleh gas, dah, toko berapapun aman, gitu. Tapi kalau KTP, aku nggak bisa kasih saran gimana-gimana ya. Itu resiko ditanggung sendiri, soalnya KTP itu data pribadi. Jadi, tak sarankan, mending eh, jangan terlalu kemakan greed apa namanya, ya pengen cepet-cepet tokonya banyak terus kayak menghalalkan segala cara semua KTP diambil orang, jangan lah, itu nggak baik guys. Itu ya masih halal-halal aja, oke. Izin menambahkan, jadi yang Shopee itu maksimal 3, satu KTP 3 toko, tapi kalau yang TikTok, nah TikTok lebih ketat lagi itu kalau nggak salah itu satu KTP 1 toko aja kalau TikTok ya. Ya, ya. Oke. Yang pasti sistemnya harus dikuatin dulu ya sebelum mulai ternak-ternak ini. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari eh, Kak Mamat Handi Sandi, distribusi di offline dulu atau langsung jualan di online? Online dulu. Oh, Aku online dulu langsung, ya. ya aku langsung tembak ke online dulu, soalnya kalau offline menurutku kelamaan. Grow-nya nggak bisa secepat online gimana gimana. Sekarang kita dunia digital semua soalnya, Ya, gitu. betul-betul. Ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Diki. Ini mungkin ke Pak Sandi, ke Pak Johan. Sudah support WooCommerce? Ini berarti flag sellernya ya. Apakah support WooCommerce? Kalau WooCommerce kita belum, cuma kita nggak menutup kemungkinan. Tadi kan sudah saya bahas tadi itu fitur kustomisasi. Nah, misalnya eh, Kak Diki perlu ada keperluan untuk diintegrasikan dengan WooCommerce, kita juga siap nanti untuk penawarannya. Oke. Nah, ini pertanyaan Pak Sultoni. Saya memiliki beberapa reseller. Bisakah reseller untuk cek stok di flag seller? Yang punya reseller. Maksudnya reseller ini berarti Kak Sultan ini distributor atau bagaimana? Oke. Kalau toko, jadi banyak toko atau gimana ini? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut supaya bisa dijawab pertanyaannya. Ini maksudnya resellernya bisa cek di gudang saya. Jadi kadang itu eh, ini tangkapan saya, berarti maksudnya itu ada banyak toko, toko offline ya ini mungkin ya, toko offline tapi dalam satu akun gitu ya. Kalau itu sebenarnya bisa, jadi banyak reseller, jadi barangnya pun beda-beda juga bisa sebenarnya satu akun. Cuma sebenarnya saya merekomendasikan tiap reseller itu punya satu akun masing-masing. Kalau digabung bisa, cuma nanti agak kerepotan. Memang bisa, kita manfaatkan apa? Kita manfaatkan multi gudangnya dari Black Seller. Jadi nanti gudang A untuk reseller A, gudang B, reseller B,
dan seterusnya. Itu juga bisa sebenarnya. Ya, mudah-mudahan sudah menjawab ya, Pak Sultoni. Oke, bentar. Ah, saya lanjutkan pertanyaannya di sini ya. Ini ada yang minta contoh PDF picking list-nya dari Kak Lina. Nanti mungkin bisa di-share di grup ya, kalau ada. Iya, boleh. Nanti Iya, kalau sekarang mungkin masih belum sempat. iya. Mau di-sharing nanti kelamaan nunggunya. Nanti di grup aja coba ya, lihat ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Denny, mau tanya Kok Sandi, pernah kehilangan barang di ekspedisi? Nah, untuk Kok Sandi, pernah nggak kehilangan barang di ekspedisi? Nah, untuk Kok Sandi sendiri, barang-barang di online, terutama yang mahal, apa menggunakan asuransi dari platform? Saya sering tahu orang kehilangan barang di ekspedisi, biasanya kalau harga mahal cuma diganti beberapa persennya saja. Nah, mungkin bisa berbagi pengalaman dari Pak Sandi. Ya, oke. Pernah banyak bahkan barang hilang di ekspedisi itu wajar, guys. Itu nggak cuman kayaknya dari teman-teman di sini juga pernah kehilangan semua deh. Nah, itu kenapa kok tadi juga Ko Johan ini juga jelasin tentang apa namanya itu CCTV itu ya packingnya tuh. Nah, itu buat cara ngeklaim asuransinya gimana. Jadi kalau misalnya itu barangnya hilang kan, kalau di Shopee kan ya muncul di pengajuan pengembalian barang hilang apa atau barangnya nyangkut di mana gitu kan, guys. Nah, salah satu contoh lainnya selain barang hilang itu adalah barang retur dan kembalinya nggak sama. Itu juga pasti ada dan banyak, nggak cuma satu dua. Kalau satu dua ya sudahlah kita relakan. Nah, tapi banyak, jadi kita harus cari tindakan. Itu kita selalu ada yang namanya CCTV packing itu juga ada. Jadi kan kalau di scan kan kita tahu scannya keluarnya jam berapa. Nah, itu kita bisa cek, kita bisa ajukan banding, kita bisa kembalikan, minta pengembalian dananya. Bukan pengembalian dana sih, lebih ke kompensasinya ya. Bahasanya adalah kompensasinya. Jadi dari Shopee-nya sendiri tuh bisa kasih kompensasi. Terus kalau misalnya barang mahal dipakai asuransi, ya tak pakai asuransi. Dan semua timku yang packing barang-barang mahal, contoh kan aku ada barang mahal tuh beberapa tangga ya guys, tangga teleskopik aluminium itu ya. Mungkin kalian juga perlu tangga, bisa check out juga. Nah, itu juga barangnya lumayan mahal guys. Di atas di atas 1 jutaan lah untuk barang-barang tangga itu. Nah, timku semua tak suruh packingnya. Aku minta packing itu semua di depan CCTV guys. Jadi memang ada CCTV besar packing barang itu dan menunjukkan resinya sama scan resinya jam berapa. Bahkan biasanya ada juga kayak case-case tertentu ya. Ada orang beli, contoh ada orang beli di online itu sampai 4-5 kali. Ada beli barang kunci pintu sampai 5 kali, 125 piece atau berapa gitu. Nah, itu kan juga barang cukup mahal, pengirimannya JNT, mungkin kargo JNT atau kargo si cepat atau kargo apa, pokoknya kargo. Nah, kayak gitu. Bahkan itu timku yang tim konten dan video itu biasanya aku minta tolong untuk divideokan, didokumentasi dari tempelkan resinya sampai penyerahan ke ekspedisinya. Itu semua ada dokumentasinya. Buat apa ya? Buat jagai barang-barang yang hilang kayak ditanyakan sama Kak Denny ini tadi. Gitu. Jadi ya kalau misalnya ada barangnya hilang atau barang yang kembalinya salah atau barang apa, ada guys. Ekspedisi itu udah ada aja. Apalagi kalau barang kalian handphone, barang mahal ya wis cukup banyak-banyak berdoa guys. Gitu ya. Ya buat menjaganya ya itu divideokan ya kalau bisa sampai penyerahannya gitu supaya bisa komplain ke Shopee-nya. Oke? Baik, ya terima kasih buat sharingnya Pak Sandi. Nah ini pertanyaan lanjutan, ini banyak yang pertanyaannya. Ini bagus nih banyak yang nanya. Biasanya kalau webinar banyak kan diem, ya. Ini pada pada ini semua aktif. Nah dari Kak Wawang, bisa scrap produk dari toko orang orang lain kah? Ini mungkin ke Pak Johan ya. Kalau scrap kita masih belum ada, tapi fitur itu akan segera hadir ya, teman-teman tunggu aja.
Cuma untuk sementara kita bisa di migrate produk. Jadi kalau misalnya teman-teman dari toko A ke toko B itu juga udah bisa ya. Tapi Ya. kalau untuk script masih belum bisa, masih dalam pengerjaan. Nah, ini lanjutan pertanyaannya Pak Johan. Kalau migrasi produk ke toko baru, tadi kan udah bisa ya. Nah, kalau beda harganya di setiap toko online, ini mungkin nanya bisa apa enggak nih? Soalnya langsung tanda tanya. Bisa. Jadi nanti teman misalnya ada Shopee A, Shopee B, tapi barangnya sama tapi harganya mungkin lebih dimahalkan di Shopee B. Itu bisa. Nanti di Shopee A kita tarik dulu data produknya, baru kita pilih semua produknya itu, kita migrate. Sebelum di migrate, kita edit dulu harga secara massal kita naikkan berapa persen. Itu ada di menu import. Ada. Oke. Nah, ini juga nyambung nih. Apakah ada fitur naikkan produk otomatis di Shopee? Ada ya, udah ya, pasti ya. Udah pertanyaannya Ada. udah Kadang kan dijawab. orang-orang naikkan produk itu kan harus manual ya teman-teman. Naikkan produk 5/5 atau per 4 gitu ya. Per 4 produk setiap 4 jam kalau nggak salah ya. Itu kan sangat capek juga. Di teman-teman juga bisa manfaatin fitur ini auto naikkan produk. Naikkan produk itu banyak juga yang bilang ini ngaruh ya. Katanya ya karena produk kita akan dinaikkan gitu loh. Tapi biasanya kita manual. Nah, kalau di Play Seller itu udah secara otomatis. Naikkan Hmm. produk kita per produk per toko Shopee itu bisa maksimal 30 produk. Nah, nanti 30 produk itu di rolling secara otomatis sampai bawah, sampai semua baru kembali lagi ke atas. Ngerasa udah minum obat. Wah, sebentar ya. Ini ada yang bocor suaranya. Oke, nah lanjutnya. Ini ada lanjutan juga yang masih scrap. Kalau scrap produk tadi bisa diberi watermark. Itu watermark bisa dari logo kita atau cuma sekedar nama toko. Jadi gini, kalau diberikan, kalau kita istilahnya tuibon ya, tuibon. Jadi nanti produk-produknya kita itu ditempel sebuah gambar lagi. Nah, gambar itu dari mana? Ya, gambar itu PNG yang transparan, yang Hmm. ditempel ke foto produk kita gitu. Nah, PNG ini dari mana foto Tuibon ini ya? Kita yang desain sendiri. Nanti kita yang desain sendiri. Misalnya kita desain di Canva ukuran 900 pixel kali 900 pixel. Nah, kita ganti nih logo yang kanan atas. Kita kasih watermark logo toko baru kita. Nah, itu juga bisa. Nanti sebelum di migrate, semua foto produknya itu ditempel Tuibon yang baru ini. Baru nanti supaya nggak kelihatan mirip ya. Oke. Oke. Baik. Nah, ini pertanyaan lagi untuk Pak Sandi. Kalau boleh tahu, per bulan biaya ads keluar bakar berapa ya? Nah, berapa ROAS average-nya? Ada pakai affiliate kah? Berapa persen? Nah, ini rencananya nanti kita bakal lanjut nih. Jadi saya sudah ngobrol juga sama Pak Johansen, ngobrol juga, pernah ngobrol, saya nggak langsung ngomong sama Pak Sandi, tapi ngomong sama Pak Johansen. Ini kayaknya bakal ada kelas yang kayak gini nanti ya, memanfaatkan affiliate bagaimana atau apa. Tapi mungkin mau dijawab dulu sama Pak Sandi sebelum nanti penasaran. Oh, Nah, nanti bisa oke. kalau banyak yang berminat ini pengen tahu ya, karena banyak sekali juga yang nanya ke saya, karena jadi saya pernah minta juga dari Pak Johansen, habis ini bikin acara yang bahas affiliates dong, soalnya banyak yang nanya-nanya gitu. Oke, silakan Pak. Oke, boleh tahu per bulan biaya ads berapa dan ROAS average-nya berapa? Oke, pertama gini guys, ROAS itu aku cuma menjelasin sedikit ya. Ya. ROAS itu nggak menentukan apa namanya profit dan conversion bagus ya. Karena semisal gini deh, aku bisa bakar uang semisal 10.000 ya kan, untuk satu konversi barang yang harganya juga seperti barangku harga 20.000. ROAS-nya jelek banget. Nah, ROAS-nya 2. Tapi mungkin kalau misalnya volumenya digedein, meskipun aku ROAS-nya 3, kayak ya mungkin profitnya, mungkin marginnya cuma sisa 10% lah masih bisa masuk gitu kan. Tapi beda lagi kalau misalnya kita bakar duit 100.000, tapi kita jualnya barang yang harganya tinggi banget, padahal marginnya kecil banget, ya sama aja bohong juga. Jadi ROAS-nya bisa sampai 200, tapi kita ngiklan 200.000, margin kita cuma 200.000 juga, cuma 2%. Nah, soalnya barang kita harganya mahal.
barang kita harganya kayak handphone contohnya, harganya 24 juta. Kita iklan 200.000, padahal profit kita cuma 200.000 ya, habis kepotong sama admin sama iklan. Jadi ROAS itu nggak pengaruh ya sama kalian harus mesti ngerti margin kalian berapa, ya margin lah, HPP sama harga jual, terus budget ads berapa, stok juga perlu diperhatikan gitu. Kalau affiliate itu pengaruh, tapi juga perlu iklan. Gimana ya ngomongnya ya? Hmm. Meskipun affiliate-nya bagus, tapi kalau toko kita kurang bagus atau toko kita penjualannya masih jelek, meskipun affiliate-nya kontennya bagus banget, ya orang juga mikir-mikir kalau mau beli gitu. Jadi kita juga harus memperbagus toko kita juga supaya orang dapat trust-nya juga, sambil kita juga bakar duit buat ads, juga kita pakai bakar duit buat affiliate juga gitu. Tapi yang paling penting yaitu guys, HPP dan harga jual. Nah, itu marginnya itu yang paling penting. Semakin tipis ya kamu semakin nggak punya nggak punya budget marketing. Tapi semakin tebel meskipun ROAS-nya kecil ya nggak masalah, tetap ada profit gitu. Itu mungkin detailnya nantilah. Itu terlalu ribet Mas Ian. Iya, tuh. Tuh. Nah, nanti detailnya kita boleh bikin sesi sekali lagi ya. Siapa yang mau Bisa. lebih tahu atau apa nanti kita siapkan. Oke. Nah, lanjut ya pertanyaan ini untuk Pak Johansson. Ini kayaknya ada dua pertanyaan yang mirip-mirip. Kalau boleh kasih quick run through dari aplikasinya kok biar kita bisa ada gambaran. Ini agak mirip-mirip Gini ya. Nah, terus ada juga yang mirip-mirip ya. Ada video atau tutorial untuk menggunakan Plex Seller. Nah, ini mau di-show sekarang atau gimana nih Pak? Atau mau di grup? Kalau di show mungkin waktunya nggak Waktunya nuntut nggak ya. cukup Cuma ya. nanti bisa kita adakan meeting biasanya ya. Kalau kalian-kalian mau penasaran bisa meeting via Google Meet, atau kalau misalnya mau lihat tutorial itu di YouTube sebenarnya sudah banyak ya. Oke. Tapi kalau mau coba langsung juga bisa. Terus kalau misalnya dikatakan sama dengan aplikasi itu, eh, ya kurang lebih sama. Cuma di tempat kita ini lebih lengkap ya, karena ada pos kasir, kemudian juga ada apa laporan pembukuan, akuntansi seperti neraca itu juga jauh lebih lengkap biasanya. Kalau setahu saya kan tadi yang sudah saya jelaskan ya, kayak beberapa orang itu cuma langganan di aplikasi Omni Channel 1, habis gitu langganan di aplikasi pembukuan untuk akuntansinya, langganan lagi di pos kasir, jadi langganan 3 gitu loh. Nah, tapi kalau di Black Seller itu jadi 3 in 1, jadi bayar sesuai plan harga yang sudah saya jabarkan tadi itu sudah termasuk semua, termasuk Omni Channel. Oke, ya. Berarti nanti kalau ada yang perlu, pengen tahu, coba bisa lihat di YouTube dulu, pengen lebih jelas lagi, nanti bisa buat perjanji ya ke Pak Johansson untuk meeting. Kan ada di grup, jadi nanti bisa kontak Japri atau langsung ngobrol di grup aja juga bisa. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Stefani. Saya Stefani baru buka toko online, belum ada pembelian. Apakah layanan yang diinformasikan untuk bisa join Preseller ini untuk pemula itu gratis? Apakah akan diberi panduan dan bagaimana caranya untuk bisa join? Ini kayaknya sudah di ini juga ya. Jelaskan, bisa cek juga di YouTube nih mungkin. Mungkin Pak Johansson ada bisa kasih. Kalau training offline kita juga ada fasilitas, misalnya mau dijelaskan, kita ada training online, training offline juga ada. Kalau training Oh, offline itu kita cuma melayani di area Surabaya, Sidoarjo, Pandaan, dan Malang. Selebih itu via online saja. Kalau misalnya mau dipandu, nggak apa-apa. berarti training online-nya janjian dulu ya? Iya, janjian dulu Oke, biasanya. ya. Oke. Terus, apakah sudah bisa integrasi ekspor Flexi dan chat ekspor Flexi Shopee? Pertanyaan Kak Jerry. Flex Seller-nya sudah bisa integrasi ekspor Flexi dan chat ekspor Flexi Shopee? Kalau Flexi ini setahu saya pesanan Shopee yang keluar negeri ya. Itu Ekspor. em, itu bisa apa pesanannya nanti nampak di Black Seller juga. Teman-teman juga banyak sih yang Flexi juga ya. Itu bisa nanti kalau kita sudah integrasikan toko Shopee kita ke Black Seller, itu yang Flexi juga otomatis terintegrasi.
Kalau untuk chat, nah chat ini saya kurang tahu ya, apa chat export ini apakah beda dengan chat yang lokal Indo atau sama ya. Pokoknya kalau di Plexseller itu begitu kita integrasi dengan Shopee Marketplace kita, ya semua chat yang di toko Shopee kita itu nanti masuk juga ke Plexseller. Kalau misalnya chat export flash ini masuk di chat listnya Shopee Kak Jerry, ya pasti akan muncul juga di Plexseller-nya. Oke. Ya. Nah, ini pertanyaan Pak Hans. Tadi sebenarnya sudah bahas gudang, tapi nggak tahu ini sama nggak ya. Jadi ada barang, misalnya menerapkan 2 gudang di aplikasi Plexseller. Gudang utama dan gudang area jual. Semisal barang datang dari Cina masuk ke gudang utama dulu, baru dari gudang utama mutasi ke gudang area jual. Jadi saat input pembelian saya masukkan ke gudang utama. Udah bisa nih kayaknya tadi udah dijelaskan ya. Bisa, Bisa ya. tapi saya sarankan pakai fitur pre-order juga di Plexseller itu ada pre-order. Jadi kalau misalnya sudah pesan, kita bisa lakukan pre-order ya barang-barang yang sudah dipesan itu nanti tinggal ditransfer ke gudang apa. Jadi lebih cepat. Oke. Ini pertanyaan saya langsung cepat ya. Ini udah 8:30, masih ada beberapa. Terkait WMS Plexseller ini bagaimana security untuk data internalnya? Pertanyaan dari Valtek Vanrak. Ini pertanyaan bisa dijawab Pak Johan? Kalau data keamanan menurut saya sudah cukup aman ya. Kita sudah berjalan 4-5 tahun ya dari awal klien awal yang ikut kita itu ya juga enggak pernah ada masalah. Kalau dari sisi keamanan, kalau mungkin teknisnya ya, website kita sudah menggunakan enkripsi SSL, kalau mungkin teman-teman sudah tahu ya. Itu sistem keamanan yang sudah cukup canggih. Untuk loginnya, kita juga mitra mitra dengan Google ya. Jadi sistem loginnya sudah nggak mungkin, kalau kita tahu Google ya udah pasti nggak mungkin bocor ya sistem loginnya. Ya. Oke. Pertanyaan lanjutan. Untuk promo toko bisa setting di Plexseller, promo toko? Untuk promo toko masih kita lagi bikinkan. Kita sekarang ini lagi mengembangkan yang flash sale. Jadi otomatis flash sale ya. Flash sale itu sebenarnya terbukti bisa naikkan traffic teman-teman sebenarnya. Kalau di Shopee ya. Flash sale itu nanti kan kita harus manual ya. Kita ngatur-ngatur stoknya itu yang mau di flash sale jam berapa jam berapa. Tapi nanti di Plexseller bisa otomatis flash sale-nya. Oke, oke. Oke. Ya. Ini pertanyaan dari Pak Fajar lagi untuk Pak Sandi. Ini kayaknya kalau yang masih yang sehubungan dengan ini ya, sehubungan dengan manajemen toko online. Apakah masih musim apa nih FO untuk bangun toko agar rame? Sehari ngonten berapa? Ini pertanyaannya banyak. 1, 2, 3, 4. Langsung ngetik. Sehari ngonten berapa video TikTok kok dan idenya datang dari mana? Satu admin pegang berapa toko? Ini yang ngonten-ngonten nanti aja ya, kita kesampingkan dulu. Mungkin ini lebih ke manajemen, jadi coba yang jawab pertanyaan mungkin satu admin pegang berapa toko. Kalau misalnya memang tokonya banyak ya kayaknya. Satu admin pegang semua toko sih. Oke. Lebih ke beberapa admin kerjasama memegang semua toko. Soalnya admin tuh kerjaannya banyak ya. Kalau misalnya orderannya cukup membludak, barang masuk, barang keluar, terus catatan barang retur, catatan barang salah, video barang ini, komplain barang itu, balas chat WA, balas chat ini, balas chat itu. Jadi beberapa admin pegang beberapa toko sih. Kalau satu Ya. admin pegang berapa toko, kayaknya nggak mungkin nututi juga. Nggak mungkin satu orang bongkar retur sambil unboxing, sambil komplain, sambil bales chat sambil anu. Mungkin aku kadang-kadang juga bantu, misalnya malam gini, udah di luar jam kerja ya, aku bantu bales customer service. Kita juga bales penilaian toko, cek barang yang salah-salah. Jadi ya beberapa orang sih, nggak satu orang pegang berapa toko. Itu Ya. Baik. terbatas lah kemampuan manusia ya. Ya, gitu aja. Oke. Nah, masih pertanyaan dari Kak Fajar.
di Plex Seller bisa riset produk atau enggak? Kalau riset produk kita masih belum ada. Oke. Ini langsung pertanyaan Pak Hans lagi, apakah kita bisa cek data masing-masing ekspedisi? Misalnya JNT kita print 80, di scan out 78. Jadi ada 78 paket untuk di pick up, 2 pending, stok kosong. Terus SPX kita print 90, di scan out 89, jadi ada 89 paket untuk di pick up. Yang pending stok kosong. Jadi untuk data ekspedisi saat pick up, selama ini saya data print in manual dan hitung fisik packingan manual di tabel Excel. Itu Nah, sangat bisa ya kan. Jadi kalau kita print nanti kan ketahuan ya, yang di print itu sudah di print sama yang belum di print kalau di Plex Seller. Nah nanti setelah itu saat kan nge-scan, misalnya udah 80 ke print ya, ternyata yang ke scan cuma 78. Dua itu enggak ada. Nanti bisa kelihatan nih pesanan mana yang tidak ke scan tapi sudah ke print. Nah nanti bisa difilter. Filter pesanan yang sudah ke print tapi belum ke scan. Nah nanti muncul seperti itu. oke. Ya. Nah, pertanyaan dari Kak Wawang, untuk laporan keuangan apakah cash basis atau piutang basis di Plex Seller? Kalau kita sudah sampai piutang basis ya, jadi piutang basis itu kan maksudnya kita bisa tahu piutang hutang kita ya, uang kita yang nggak ada di kita itu eh, apa berapa. Jadi kita bisa lihat kan tadi sudah saya jelasin ada pembukuan ya, ada neraca, neraca saldo, eh, neraca saldo, arus kas. Nah, jadi kita bisa tahu nih uang kita di mana aja, uang kita eh, di Shopee berapa, uang kita di TikTok berapa, uang kita di Lazada berapa, atau bahkan kita ada penjualan offline, piutang gitu, kita juga tahu. Atau kita ada hutang sama supplier, kita juga tahu. Nah, oke, mantap, mantap. Nah, ini terakhir nih ya, pertanyaan Kak Valerie lagi tadi, apakah terkoneksi dengan chatbot AI atau tidak? Chatbot ini kita masih kembangkan ya, tapi kalau chat sudah bisa, cuma dalam tahun ini chatbot ini nanti kita akan kembangkan. Jadi chatbot ini maksudnya nanti eh, saya kasih gambaran ya. Jadi chatbot itu nanti eh, teman-teman seller menyediakan SOP, satu SOP dalam bentuk PDF, nanti diupload ke Plex Seller. SOP-nya berupa apa? Bisa banyak. Contoh waktu operasional. Jadi waktu operasionalku cuma Senin sampai Jumat. Di lain itu aku ndak ngirim. Nah, nanti dijelaskan di PDF itu, nanti AI yang bisa jawab. Kalau misalnya jawaban dari pembeli itu nggak ada di PDF yang sudah teman-teman buat, yang seller buat, itu nanti otomatis nggak tidak dijawab sama chatbotnya. Kira-kira gambarannya seperti itu nanti.